kafe. Terus HP-nya iPhone 14. Terus story-storynya mereka di endorse. Kan aku jadi. Wait, Kak Sharon jangan bilang. Oke. Oke, sorry. Nah, daripada Kak Sharon ini ngeliatin story orang-orang, kita main aja gimana? Main apa? Nah, jadi aku bakal meragain sesuatu gerakan. Nah, nanti Kak Sharon bakal nebak dan Voltagers juga nebak ya. Di kita berdua ya, Voltagers dan aku akan nebak gerakannya K. Oke. Ini berarti satu apa? Aktivitas berarti ya? Betul. Oke. Siap. Nah, kita mulai dulu yang pertama ya. Oke, yang pertama. Oke. Easy Voltagers, pasti tahu. Nari, Bukan. dance. Apa yang lagi viral? TikTok. Bukan dong, bukan. Ini main bola. Kok bisa main bola? Lo kan pemain bola kalau selebrasi kayak gini. Iya. Karena selebrasinya gitu berarti dia Betul. main bola. Iya. Jebakan guys. Soal kedua. Yang kedua ya. Aku tahu. Benerin spion yang kanan kiri tuh. Spionnya motor, spionnya mobil. Bener kan? Bukan dong. Kan bener, ini kan spion. Ini kan berenang. Kok bisa berenang? Ikan kalau bernafas kan gini. Oh berarti ini kan bernapas karena berenang. Betul, Oke. berenang. Susah banget guys. Sudah bener berapa? Ayo, double berapa Voltagers? Coba ya. Gerakan yang ketiga. Gerakan ketiga ya. Aku tahu ini pasti gampang guys. Jadi kalau berarti ada yang tersedakan di sini. Berarti kayak ada habis makan berarti makan. Bener kan? Bukan Sepikiran ya. dong. Nyanyi. Kok bisa jadi? Orang kan kalau kelamaan nyanyi kan Serah. Aduh, jadi Iya, butuh minum gitu. butuh minum. Guys, aku 0. Kalian berapa? Ayo kalian berapa? Nah, habis ini yang terakhir, Yang ini terakhir. pasti Voltagers dan Kak Sharon pasti tahu. Oke, seharusnya paling gampang Oke, ya guys. ya, yuk. Udah tahu kan guys? Kita jawab sama-sama ya. 1, 2, 3. Bersepeda. Betul. Akhirnya. Gimana? Voltagers betul juga nggak? Betul nggak? Nah, Pasti betul yang terakhir sih. gimana Kak Sharon? Udah happy belum? Happy banget. Ya. Karena sudah happy main nih, kita mau memuji Tuhan dan beribadah bareng-bareng. Ayo. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas buatmu. Kami sudah berkumpul online dan sekali lagi kami akan memuji namamu dan kita akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berkati supaya kami bisa mengerti isi hatimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Let's dance. Let's praise Jesus. Come on. Semuanya tepuk tangan di atas kepalanya bersama-sama. Come on. Semi sinarlah segala kegelapan kala kau hadir di jiwaku. Tanpaku ku dibuatmu. Amin. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Semuanya angkat kedua tangannya bersama-sama. Dan Omega yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Sing. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kau menari bagimu. Jiwa ragaku kau menari bagimu. Everybody clap your hands in the air. Sing. Belenggu telah dipatahkan oleh kuasa salibmu. Pisahkan ku dari dunia ini. Everybody raise your hands, come on. Kaulah Alfa dan Omega yang awal dan akhir. Kaulah Tuhan yang hidup, hidupku di tanganmu. Sing. Aku bebas dalammu. Jiwa ragaku kau menari bagimu.
ikut gerakan kakak ya. Ready? 1 and a 2 and a 1, 2, 3. Kaulah alpha dan omega, yang awal dan akhir. Kaulah alpha dan omega, yang awal dan akhir. Sama-sama one more time. Kaulah alpha dan omega, yang awal dan akhir. Kaulah alpha dan omega, yang awal dan akhir. Wow, aku bebas dalammu. Wow, jiwa ragaku
lift you up. You are riding on our praise. Be enthroned over everything. You are seated in our praise. Say, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, 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 turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are giving away. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. I am free, turn it up. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Alright, just sing with me. Ikut gerakan kakak ya. Our praise goes up, your rain comes down. 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 We shout our praise, we celebrate the King of Glory and to reign. You are riding on our praise. Oh, turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. We lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, hey, than any other. We lift you up and shout his name over all. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Woo! Ketika aku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis yang sedap didengar.
pikirkan semua itu. Ketika ku khawatir, ketika ku khawatir, kalau di hatiku ku datang padamu, nyatakan doa dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranku dalam Kristus Yesus. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Mari kita masuk pada tahta Allah. Let's come to His presence. Ketika kami khawatir Bapa, kami masuk dalam hadirat-Mu. Ketika kami rindu Kau, kami akan masuk dalam hadirat-Mu juga Bapa. For we worship You, Lord. Let's worship Him. Let's lift Him up high with our glory, glory, yeah. Oh, yeah, yeah. Oh, hallelujah. Haleluya, kami naikkan ucapan syukur kami Bapa. Pernyataan doa kami hanya kepadamu, satu-satunya Raja dalam hidupku. Sebab Kau Allah kami yang hebat, yang layak kami tinggikan Bapa. Oh, yeah. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan tangan kami. And let's sing this.
semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci. Apa-apa yes, semuanya itu ku dipuji. Ku pikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Ku pikirkan semua itu. Oh, oh. Ku pikirkan semua itu. Yes, Lord, thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus, buat hadirat-Mu yang sungguh manis. Kami bisa hadir kembali dalam hadirat-Mu, Bapa. Kami nyanyikan ini dengan segenap hati kami, Bapa. Ketika kami khawatir, ketika kami lagi merasa down, welcome to you, Lord. Kami akan menceritakan semuanya itu, Tuhan. Apa adanya. Dan Bapa, kalau sekarang ini kita akan sedikit mendengar dari firman-Mu. Bukakan hati kami, Bapa, agar kami bisa mengenal-Mu lebih lagi, mengenal-Mu lebih dalam lagi. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Hello Voltagers! Kakak punya tebak-tebakan hari ini buat setiap kita. Memasuki bulan Mei, kata orang ini udah akan berjalan semakin cepat ya tahunnya. Karena gak terasa udah tiba-tiba 5 bulan. Habis ini masuk bulan kelima ya gak? Tapi sebelum masuk bulan ini punya tebak-tebakan seru. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Apakah itu? Gampang, kata kuncinya udah di dalam pertanyaannya sendiri. Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Apakah itu? Coba pegang hatinya, terus bilang perasaan. Asik. Yang gak kelihatan tapi bisa dirasakan. Dan orang itu sangat-sangat peka dengan perasaan itu adalah si perasaan itu sendiri. Iya, bingung ya kan? Kakak pengen kasih tahu teman-teman nih dari ayat firman Tuhan 1 Korintus 13 ayat keempat. Kalau kalian baca di perikopnya sendiri itu udah judulnya kasih. Kakaknya pasti ngomong cinta-cintaan nih habis ini.
Enggak, tenang. Ini sudah lewat bulan Februari ya. Tapi hari ini pengen ngomong yang lebih dalam daripada sekedar perasaan kasih ini sendiri. Karena kalau kasih kan positif nih. Ada satu perasaan yang ternyata no. Kita coba buka ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Ini udah common juga. Kita baca sama-sama ya. Teman-teman yang ada di rumah juga baca bareng-bareng sama kakak. 1, 2, 3. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Wah, itu ada satu highlight ya dari deskripsi kasih itu apa. Yaitu highlightnya kita mau coba kasih ambil satu stabilo terus garisin kasih tanda merah di situ ya. Tidak cemburu. Siapa yang hobinya jealous sama orang lain, jealous sama bahkan orang lain tuh nggak jauh-jauh loh. Adik sendiri, kakak sendiri. Seringkali kita tanpa sadar ini muncul. Nggak ada yang plan, nggak ada yang rencanain untuk muncul, tapi tiba-tiba klik. Tiba-tiba muncul di hati ini perasaan jealous. Padahal firman Tuhan bilang, love does not envy. Envy itu jealous, iri hati, cemburu. Gak suka orang lain itu lebih dari kita. Gak suka lihat dia tuh lebih punya daripada kita. Gak suka lihat orang tuh lebih pintar dari kita. Gak suka lihat orang tuh nilainya lebih tinggi dari kita. Kalau kita itu biasanya 80 bisa syukur ya. Tapi karena kita lihat 90 nih, ada teman kita yang 90 nilainya, kita bisa kayak, kenapa aku gak bisa 90 gitu kan. Langsung muncul iri hati ngeliat orang lain punya kesuksesan atau sesuatu hal yang lebih dibandingkan apa yang kita punya. Nah coba ya kita lihat sama-sama ayat ini lagi. Love does not envy. Di dalam kasih itu gak ada iri hati. Artinya waktu kita itu melihat orang lain itu lebih daripada kita tuh akan jadi orang yang seneng, happy. Happy lihat mereka itu lebih daripada kita. Ada satu ayat lagi. Ini cerita sih, tapi kakak nggak mau baca full. Kita akan lihat di Kejadian 4 gitu ya. Kalau iri hati itu muncul di situ, itu pasti kita tuh ingin lihat orang lain menderita. Kayak si orang ini ya. Coba kita buka Kejadian. Kejadian berapa tadi ya? 4. Kejadian 4 ayat 3. Mana nih Kejadian 4 ayat 3 sampai 8. Coba kita baca bareng-bareng. Sama seperti kita baca ini bukan cuma sekedar baca tapi menghormati gitu ya. Yuk kita baca sama-sama ayat 3. Kejadian 4 ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel itu adiknya juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Berarti siapa yang diindahkan persembahannya? Adiknya ya. Tapi Kain dan korban persembahannya nggak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Cemberut langsung ya. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Wow, scary. Little things yang mempengaruhi big things in life. Big thingsnya tuh sampai ke nyawa loh. Wah kita tuh kadang mikir, halah cuman iri sedikit kok. Itu loh adikku dikasih ice cream, aku gak dibeliin. Irinya cuman kelihatannya kecil. Mungkin waktu masih kecil irinya cuman gitu doang ya. Tapi iri yang kecil tadi kalau gak diobatin bisa membesar,
membesar dan bertambah, dipupuk terus ditanam, habis gitu tiba-tiba membeledak suatu hari. Mungkin waktu kita umur 20-an baru membludak dia gitu ya, terus keluar semuanya. Udah lama ya, dari dulu memang aku selalu diperlakukan gak adil. Kokoku dikasih ini, aku enggak. Adikku dikasih ini, aku enggak. Dan lain sebagainya. Papa mama tuh memang lebih sayang dia daripada aku. Wah, iri hatinya keluar baru usia 20-an. Tapi itu kecil, dipupuk dari kecil. Makanya iri hati ini sesuatu yang kalau kakak tulis di sini ya, gak terlihat. Gak ada yang tahu loh, sampai Kain ngajak Habel itu pergi ke ladang. Gak ada yang tahu. Even Habel pun gak tahu, walaupun saudaranya ya. Tapi saudaranya gak tahu isi hatinya Kain. Kain yang tahu perasaannya, gak bisa dilihat. Tapi Kain bisa rasakan perasaan marah itu. Paling-paling keluarnya adalah di mukanya. Makanya firman Tuhan bilang mukanya muram. Tapi kalau Kain gak ngomong, gak akan tahu. Tiba-tiba udah membeledak dan Kain memukul adiknya sampai hilang nyawa adiknya. Nah, gak terlihat tapi benih kecil ini kalau dibiarin ujungnya bisa sampai membunuh orang. Banyak kasus-kasus kriminal juga kayak gitu loh. Kakak bukan nakut-nakutin sih, but that's the fact. Itu kenyataannya. Banyak orang yang kecewa lihat orang lain itu lebih berhasil dari dia. Wah, dia diinjek-injek gak bisa. Kalau aku gak punya, dia juga gak boleh punya hal itu. Kalau aku gak berhasil, dia juga gak boleh berhasil. Jadi lebih baik dia di game overin aja. Hal-hal kayak gini kelihatannya simple, tapi kalau kita gak obatin tuh kayak benalu. Tahu benalu gak? Mungkin bingung ya, benalu itu ukurannya kecil, gak kelihatan. Tapi dia suka nempel di tubuh tanaman, misalnya pohon mangga gitu ya. Ada benalu, pohon mangga kan gede banget kan. Tapi ada benalunya kecil banget, gak kelihatan. Tapi kalau kita biarin, si benalu tuh bisa tumbuh gede, makin gede, makin gede. Tahu gak dia bisa tumbuh dari mana? Dari nyerap sari-sari makanannya si pohon besar ini. Pohon besarnya akan semakin mati, semakin kering, semakin gak berdaya. Karena makhluk kecil yang nempel, yang dibiarin, yang gak dibasmi, yang gak dikeluarkan dari tubuh pohon ini, akhirnya boom, matilah si pohon mangga ini. Tiba-tiba udah gak berbuah, tiba-tiba udah gak lagi segar kelihatannya. Si pohon ini tiba-tiba dying karena makhluk kecil tadi. Jadi iri hati tuh kayak benalu. Itu bisa evolusinya ke banyak dosa lain. Dari kecil bisa membunuh orang atau membunuh perasaan seseorang, itu kelihatannya sederhana, tapi ternyata ujung-ujungnya gede loh, dampaknya tuh gede. Jadi hati-hati dengan benalu kecil namanya iri hati. Oke, sekarang kakak mau kasih tahu teman-teman semua. Kalau tadi kayaknya kakak udah ngomong terus iri hati. Terus sebenarnya ini akarnya dari mana sih? Mulainya munculnya dari mana? Kenapa bisa muncul si perasaan iri hati ini? Oke, kita lihat ya. Ada di 1 Timotius 6 ayat 6. 1 Timotius, hari ini kita banyak buka ayat loh, seru. 1 Timotius 6. Kalian dengerin sambil catat ya. Karena ini jadi bekal buat kita semua. Supaya one day kalau perasaan ini muncul, twing, langsung kita ingat, ups, ini benalu, harus dibasmi. Sebelum dia menggerogoti kita semua. 1 Timotius 6. Mana ini 1 Timotius 6 ya. 1 Timotius 6 ayat 6. Coba yang udah ketemu kita baca bareng-bareng ya. 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 7. Oke. Kakak bacain. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kakak suka banget kata-kata ini. Setiap hal di hidup kita tuh bisa kita nikmatin. Mau itu yang mahal, mau itu yang murah. Kemarin kakak habis makan tempe goreng sama sambal terasi. Itu nikmatnya, itu pagi ya kan. Malamnya kakak makan ikan teri sama kecap itu. Terus sama nasi hangat. Terus kakak aduk jadi satu. Bede, nasinya pulen. Itu ya rasanya seperti melayang ke surga. Saking enaknya gitu ya.
Kalau kita bisa nikmati hal yang sederhana kayak gitu, kita bisa nikmati semua hal yang Tuhan kasih. Kuncinya adalah puas diri. Karena tadi kakak kasih tahu ya, rahasianya akarnya iri hati itu tidak puas diri. Jadi begitu kita itu merasa puas dengan apa yang kita punya, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita punya, kita akan kecil kemungkinannya muncul iri hati itu. Waktu kemarin kakak dapat dikasih tahu gitu ya. Nanti Vina cerita tentang ini ya, iri hati ya, jealousy gitu ya. Firmannya itu. Pernah nggak punya pengalaman itu? Jujur kakak mikir, nggak punya story yang kayak gitu. Karena dari kecil itu dilatih untuk bisa menikmati. Makan kerupuk sama nasi panas dan kecap manis. Itu aja udah happy guys. Karena dari kecil dikasih tahu, bukan dikasih tahu aja, tapi memang real life-nya kita menghadapi seperti itu. Jadi waktu dapat yang lebih enak dari itu, misalnya bisa makan suatu hari sesekali makan steak gitu ya. Waktu makan steak juga bisa happy. Yang kecil aja happy karena puas diri dengan apa yang kita punya. Makanya firman Tuhan bilang itu kalau ada rasa cukup itu memberi keuntungan besar. Segala hal di dalam hidup kita itu ibadah loh kalau kalian tahu. Jadi kalau kita itu punya rasa cukup di dalam hidup kita, firman Tuhan bilang memberi keuntungan besar. Siapa yang gak mau punya untung besar? Pasti semuanya mau kan? Pasti semuanya pengen dapat yang, saya mau dapat yang lebih besar, saya mau dapat yang lebih banyak, saya mau dapat lebih tinggi. Wah, itu orang wajar, manusia. Gak pernah ngerasa cukup sebenarnya. Sebenarnya daging kita ini bilang kita gak pernah ngerasa cukup. Tapi kalau kita punya puas diri, itu sebenarnya tanpa kalian sadari, kita lagi punya sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita miliki. Puas diri membuat kita punya keuntungan besar. Itu kunci pertamanya ya. Jadi kalau kita ngelihat diri kita sendiri itu gak puas diri hari ini, be careful. Karena kalau kita lihat rumput tetangga, always lebih hijau ya. Selalu lebih, kelihatannya tuh lebih enak ya. Contoh gampangnya nih ya, kita datang ke restoran ya kan. Terus saya pesan A, dia pesan B. Datanglah 2 makanan, teng gitu kan. Terus habis itu kita lihat nih, kok punyamu lebih enak ya rasanya, coba-coba incip dong gitu kan. Terus kita ngincip, ya lo tuh kan punyamu lebih enak, tak gitu aku pesan punyamu gitu kan. Itu wajar banget, rumput tetangga tuh memang lebih hijau. Tapi tahu nggak, dia punya bill airnya berapa banyak. Dia nyiramnya bisa jadi lebih rajin daripada kita. Dia memupuknya bisa jadi lebih rajin daripada kita. BTW rumput dipupuk gak ya? Tapi intinya dia akan lebih merawat daripada kita mungkin. Jadi gak bisa bilang dong situ lebih hijau. Coba lihat kita sendiri. Kita udah pupuk hati kita gak? Sehingga terlihat lebih hijau daripada orang lain. Mungkin ya teman-teman, mungkin nih. Ada orang lagi, kita kan lihat situ lebih hijau. Terus ada orang lagi yang lain akan bilang begini, kok punya dia lebih hijau, nunjuk-nunjuk punya kita. Memang orang tuh gak akan merasa cukup. Jadi firman Tuhan ini ingat baik-baik. Kalau ada rasa cukup, ini memberi keuntungan besar. Itu aja akan membuat kita merasa puas dengan apa yang kita punya ya. Terus dikasih tahu juga nih, kalau ayat 7 tadi bilang ya, kita ini gak bawa apa-apa ke dalam dunia. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Itu kalau kita lihat ya, beneran loh. Coba ada yang buktikan gak bayi lahir sudah pakai baju lengkap sama aksesorisnya? Pasti gak ada. Waktu kita itu datang ke dunia kita gak bawa apa-apa. Pas kita pulang ke surga nanti kita juga gak bawa apa-apa. Lah terus ngapain kita iri hati sama orang? Punya apalah, punya ini, punya itu. Rugi besarnya di kita. Dianya mah gak rugi, ya dianya punya. Kalau kita yang merasa kurang, kitanya yang akan rugi ya. Jadi kalau kita ingat kita gak bawa apa-apa nanti waktu balik ke surga, slow bro gitu ya kata orang. Slow aja, woles. Nanti juga kita gak bawa ini semua. Gak perlu iri sama orang lain punya apa ya. Itu yang pertama, kita lihat situ lebih. Ciri-cirinya orang gak puas diri tuh gitu, situ lebih. Nah abis itu yang kedua, sini kurang. Ini dia. Tapi kalau sini kurang, kita bisa cek lagi di hati kita ya. Selalu merasa kurang, saya ini kurang tirus kak pipinya.
Itu saya banget tuh. Dulu waktu masih ABG ya kan, ngelihat cewek-cewek Taiwan. Kalau dulu bukan Korea, kita look up-nya ke cewek-cewek Taiwan ya. Waktu kakak SMP lihat, wih cewek Taiwan kok cantik ya. Tirus ya, langsing, tinggi. Terus kakak ngeliat diri kakak, ya elah, pendek. Habis itu udah gendut lagi waktu tuh ya kan. Hitam lagi, dulu kakak hitam banget. Sampai Kak Papo tuh inget banget kakak selalu kunciran belahannya tengah. Habis itu mukanya yang gak sampai hitam sih, cuma sawo mateng gitu ya. Jadi kayak lebih ke gelap gitu, dark skin karena suka sepedaan. Gak pakai sunblock gitu ya. Habis gitu, waduh yang paling parah adalah pipinya kakak itu tidak bisa di shading, tidak bisa ditutupin. Jadi temem banget, jadi merasa selalu kurang. Pokoknya maunya tuh setinggi dia, sekurus dia, secantik dia, seputih dia, setirus dia gitu. Selalu merasa kurang. Nah kalau ngerasa sini kurang terus, hati-hati. Itu akarnya iri hati, gak puas sama diri sendiri. But the most important thing, orang yang iri hati itu bukan punya masalah sama si dia, si ono, si itu. Bukan punya masalah sama dia. Tapi masalahnya ada pada dirinya dan sama Tuhan. Karena ngerasa, kok Tuhan gak kasih aku kayak dia sih? Kok Tuhan bikin aku kayak gini? Kok Tuhan gak adil? Bikin dia lebih oke, dia lebih famous. Nah aku, boro-boro famous. Guru aja suka lupa nama aku di kelas. Hates. Masalahnya bukan pada orang lain. Masalahnya itu ada pada diri kita sendiri. Be careful. One day kita akan realize nih, wah. Ternyata benalu itu kita yang biarin, bukan orang lain. Itu nempelnya kan di badan kita, di hati kita. Itu ternyata yang bikin siapa yang mengizinkan benalu itu? Kita. Jadi masalahnya ada pada siapa? Iri hati, akarnya. Gak puas diri sama kita. Coba cek hati masing-masing. Hati-hati, kamu puas gak sama dirimu? Coba cek. Tanya sama hati sendiri. Hati-hati, kalau kamu puas sama dirimu, and then everything is okay. Tapi kalau iya ya, apa yang Kak Vina bilang itu, that's me, itu aku. Aku yang selalu ngerasa kurang, dan orang lain selalu terlihat lebih, dan aku yang membiarkan masalah itu ada, sehingga aku nyalain Tuhan. Kalau itu yang terjadi, yuk hari ini minta sama Tuhan perasaan puas dalam diri sendiri. Gak ada yang bisa ngatur kamu kok. Karena bahkan kakak juga gak bisa lihat. Kalau kakak nanti one day ketemu sama kamu, kakak gak bisa lihat. Kamu lagi iri hati ya, pasti kamu lagi gak seneng ya, kamu jealous ya sama orang itu. Well, kakak gak bisa lihat hatimu sih, di dalamnya ada apa. Tapi kalau kamu tahu ada perasaan itu, mumpung masih kecil guys. Mumpung masih kecil, gak kelihatan, gak notice. Orang lain gak notice itu. Mulai dari kecil ini, cepat-cepat buang. Ya, aku cut. Dia benalu-benalu iri hati. Shoo, lepaskan. Keluarkan dia. Jangan sampai dia menggerogoti hatimu sendiri ya. Kakak cuma mau kasih dua tips terakhir, tapi sebelumnya kita baca dulu ya. Ayat terakhir akan kita buka, Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 mana ya? Lukas itu perjanjian baru. Lukas 11 cepat-cepat dibuka. Lukas 11 ayat 34. Sudah ketemu? Kakak bacain ya. Teman-teman boleh dengarkan 11 ayat 34. Oke. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuh. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Mata terang tubuh itu artinya kita itu, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Jadi kalau hari-hari ini kamu tuh lagi lihat ya, you look up to, atau kamu lagi, wah kayaknya lagi seneng banget kak sama namanya Blackpink in your area. Habis itu apa yang kamu lihat? Setiap hari lihat videonya, lihat MV-nya, lihat vlognya mereka, lihat filmnya mereka, DLL.
yang kita konsumsi di mata kita adalah selalu orang yang sama, nggak akan kaget sih kalau tiba-tiba cara jalan kita udah kayak Jenny. Habis itu cara ngedance kita udah kayak udah kayak asik sendiri gitu ya. Habis gitu cita-citanya apa? Jadi penyanyi dan penari. Penari apa ya? Dancer gitu ya. Jadi kalau kita lihatnya ke sana terus, pasti kita akan jadi seperti itu. Makanya hati-hati. Kata firman Tuhan, matamu itu terang tubuhmu. Kalau matamu itu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau gelap, jahat, maka gelaplah tubuhmu. So be careful, who do you look up to? Hati-hati. Dan juga apa yang kita lihat, bukan orang aja, tapi benda. What things are you looking at? Oh, setiap hari kita konsumsinya liatin YouTuber yang pamer. Punya mobil mewah ada 10 di garasinya. Punya rumah gede. Punya barang-barang branded. Punya gadget always keluaran yang terbaru. Selalu yang terbaru gadgetnya. Dan kita konsumsi mata kita terus menerus liatin itu. Sehingga kita muncul perasaan iri hati. Mulai dari gak puas diri itu tadi. Enak ya. Dia mah enak, lahirnya di keluarga kaya. Jadi dia bisa punya itu semua. Atau, dia sih enak. Dia punya pacar kaya raya misalnya. Kita lihat YouTuber A atau B. Jadinya ya gampang aja dia punya ini dan itu. Atau kita lihat, ya memang orangnya kerja keras sih. Aku udah kerja keras tapi ya gak bisa kayak dia. Well, setiap orang punya race-nya sendiri. Punya jalur larinya sendiri. Kamu pernah lihat lari maraton gak? Kalau kamu lari di jalurnya orang, kamu bisa ketabrak sama orangnya. Jadi kamu harus lari di jalurmu sendiri. Kalau enggak, you will lose. Kamu akan kalah dan mengalahkan segala cita-citamu ke depan. Mulai dari lihat apa yang kamu lihat itu jangan sampai membutakan kita. Loh terus kita gak boleh lihat kesuksesan orang lain. Boleh, bukan berarti habis ini gak boleh lihat apapun di YouTube. Karena semua yang ada di YouTube lebih sukses daripada kita. Ya enggak juga gitu ya. Lihat dengan mata Kristus melihat. Lihat dengan mata yang benar. Lihat dengan kacamata yang benar. Gak salah belajar dari orang yang lebih sukses daripada kita. Tapi kok kita lihat dengan kacamata yang benar, sesuai firman Tuhan, itu malah memacu kita untuk juga berhasil. Tapi gak membuat kita depresi kalau kita gak punya. Kakak ulang ya. Keberhasilan orang lain itu memacu kita untuk juga berhasil. Tapi kalau sampai membuat kita depresi, kehilangan keberhargaan diri cuman gara-gara lihat orang lain lebih punya, be careful. Itu akarnya iri hati karena mulai gak puas sama apa yang kita punya ya. Coba lihat diri sendiri, pasti most of us mungkin ya pengen punya ini punya itu, bucket list, pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer, pengen jadi beauty blogger, pengen jadi so on lah, banyak banget. Bucket list kita tuh banyak banget. Tapi ya coba cek, lebih penting mana bucket list atau godly list? Lebih penting yang mana? Kita tahu sendiri. Godly list itu yang kita harus doakan, yang kita rindukan. Gak cuma sekedar minta bucket list. Kakak punya loh bucket list. Pengen one day itu naik skydiving, tahu nggak? Terjun dari ketinggian berapa ratus meter di atas permukaan permukaan laut. Habis itu terbang. Kakak pengen banget punya bucket list. Tapi itu bukan nomor 1. Kalau kakak one day nggak punya itu gimana? Ya nggak apa-apa. It's okay juga gitu ya. Karena goalnya orang Kristen itu bukan earthly things. Bukan barang-barang yang fana. One day kita akan kehilangan. Kalau kita punya, teman-teman, kalau kamu punya, bukan berarti kamu tuh salah gitu ya. Dosa kamu punya itu, enggak. Kalau kamu punya, syukuri. Kalau kamu nggak punya gimana? It's okay. Gak usah iri sama yang punya. Ya, 2 solusinya. Ini terakhir banget. 2 solusi dari iri hati adalah bersyukur untuk apa yang kita miliki. Kalau nanti kamu mau baca bisa ya. Mazmur 16 ayat 5. Oke deh, kita buka aja deh. Berarti bukan terakhir yang tadi ya. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir banget, sungguhan ini terakhir.
Mazmur 16 ayat 5. Kakak bacain ya, sampai 6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Kalimat terakhir, milik pusakaku, bukan pusakamu, tapi pusakaku. Milik pusaka itu artinya kayak sesuatu yang Tuhan kasih ke kita. Gak dikasih ke orang lain, dikasih ke kita. Berarti milik pusaka ini yang bisa menyenangkan hati kita. So, kalau kita lihat ini, bagian terbaik yang kita punya itu sebenarnya yang pertama adalah keselamatan. Tuhan itu adalah bagian terbaik. Terbaik bahkan yang kita punya. Jadi solusi iri hati adalah bersyukur dulu untuk apa yang kita miliki. Makanya milik pusakamu, syukuri itu. Terus, bersyukur lihat orang lain itu diberkati. Cuma 2 kok. Solusi biar kita gak iri hati cuma 2. Karena Tuhan itu yang paling mengerti bagian kita itu apa dan apa yang kita perlukan. Jangan takut kalau kamu pengen one day gak lagi sulit bayar uang sekolah, minta sama Tuhan. Gak usah iri sama orang lain yang muda-muda aja tuh kak, gak ada tuh struggle-nya bayar uang sekolah. Tapi aku selalu struggle, gak usah iri sama yang itu. Berdoa sama Tuhan, minta. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu. Jadi solusinya yang pertama adalah bersyukur apa yang kita miliki dan bahagia kalau orang diberkati. Easy right, 2 aja. Itu mematahkan faktor-faktor lain dari iri hati. Akar-akar puas, tidak puas diri itu bisa cancel, benalunya bisa hilang. Gara-gara kita fokus dengan apa yang kita miliki, bersyukur dan kita bisa happy kalau lihat orang tuh diberkati. Kakak kasih satu sharing terakhir sebelum kakak tutup dalam doa. One day kakak ngeliat sebuah pemandangan yang indah banget. Seorang ayah jemput anaknya di Eagle Kids. Terus kedua anak perempuannya ini pelayanan. Dia keluar sambil teriak, "Daddy!" Plek. Papanya itu lari memeluk mereka. Dan anak ini juga lari memeluk papanya. Keluarga yang sama, kakak pernah nebeng ya kan, bareng ke mobilnya mereka. Mamanya waktu nganterin mereka ke gereja itu doain. Oke, hari ini si A, kamu tugas apa? Oh, firman ya. Kamu satunya WL. Ya udah, mami doain. Jadi maminya nyetir itu sambil doa buat mereka, nggak tutup mata ya. Pemandangan yang indah yang kakak lihat di keluarga ini itu membuat kakak tuh bisa tiba-tiba muncul, enak ya punya keluarga kayak dia. Ada papa yang begitu huggy gitu ya, maksudnya itu gak susah untuk mengungkapkan rasa kasihnya dengan pelukan. Dan juga ada mama yang bisa support dalam doa, mendukung anaknya itu pelayanan segala macam. Dan itu membuat happy banget loh, serius. Muncul perasaan enak ya jadi dia. Ingat, tidak puas diri itu mulai dari kayak gitu. Enak ya jadi dia, tapi susah ya jadi saya. Aku gak punya tuh. Waktu itu kakak jauh dari orang tua, tinggalnya beda kota. Jadi pas lihat itu kayak langsung muncul iri hati kecil banget. Terus waktu kakak lihat itu kakak tersenyum. Kakak bilang, one day aku juga mau punya keluarga bahagia kayak gitu. Jadi kakak gak lihat diri kakak kurang, memang sih. Waktu itu gak ada yang papa yang peluk kakak karena waktu itu tinggalnya jauh. Tapi kakak juga gak jadi orang iri karena ngelihat mereka. Cukup habis itu tersenyum dan bilang, enak jadi dia, tapi it's okay, I'm happy to be me. Saya juga senang, saya masih punya papa mama yang lengkap paling enggak. Jadi hari ini, yuk kita lihat diri kita sendiri. Kakak mau berdoa, mau cek setiap hati di tempat ini, di tempat masing-masing sih. Pengen banget ngecek hatinya lagi dan lagi karena benalu tuh bisa muncul kapan aja. Gak cuman sekali 2 kali, sekali diusir nanti bisa muncul lagi, sungguhan. Karena iblis tuh sukanya kayak gitu, kasih kecil-kecil nih gitu kan. Tahu-taunya, kita biarin gede. Jadi hari ini sebelum gede dan kalau one day muncul lagi, kalian tahu cara mengatasinya. Let's pray, kasih tangan di hatimu seperti ini. Tuhan koreksi hati kami ya,
kami ini seringkali nggak nyadar kalau muncul rasa tidak puas diri dan ternyata itu bahaya. Karena itu adalah benih kecil dari perasaan iri hati. Perasaan iri yang kelihatannya nggak signifikan, tapi bisa berakibat besar. Bahkan bisa sampai membunuh orang lain seperti Kain. Hari ini Tuhan, Allah Roh Kudus, beritahu sama kami ya, kalau kami punya rasa gak puas diri terhadap sesuatu atau seseorang, bantu kami untuk mengerti dan segera membereskannya di hadapan Tuhan. Kami mau lepaskan segala benalu tidak puas diri. Dan kami mau gantikan dengan perasaan cukup, dengan perasaan bersyukur atas apa yang kami miliki, dengan perasaan bahagia melihat orang lain diberkati. Itu yang membuat kami lepas dari benalu-benalu kecil iri hati. Terima kasih ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, God Stop Agent. Tuhan, aku melepaskan berkat yang terbaik untuk hidup mereka. Tidak akan satu pun dari mereka jatuh ke dalam pencobaan sampai mereka tergeletak Tuhan. Karena mereka akan menang, mereka punya Roh Kudus yang menuntun mereka, menjaga hidup mereka, menjaga masa muda mereka, dihindarkan dari setiap perasaan-perasaan yang tidak pada tempatnya, tapi digantikan dengan kasih yang besar. Sebab Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau yang full of love, Engkau Allah Roh Kudus yang akan memberikan buah-buah roh itu, yang akan memunculkan buah-buah roh itu dalam kehidupan kami. Yang pertama adalah kasih di hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan, jadikan setiap kami God Stop Agent. Kau akan menjadikan kami kepala dan bukan ekor. Kau jadikan kami berhasil dan beruntung di dalam segala hal yang kami kerjakan. Berkati keluarga kami, studi kami. Kami adalah anak-anak terang dimanapun Tuhan tempatkan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami terima berkat ini yang terbaik dari surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. God bless you all.